MA. Baik, kita mulai Bapak Ibu untuk kelas Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Senantiasa kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberikan kita kenikmatan iman Islam dan juga kenikmatan kesehatan sehingga pada pagi hari ini Bapak Ibu dapat berkumpul di kelas Madrasah Baitullah yang ke-16 dengan mempersiapkan bekal-bekal terbaik untuk menuju ke tanah terbaik, ke tanah suci atas panggilan terbaik juga, yaitu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah, untuk senantiasa dapat mempersiapkan bekal-bekal terbaik itu sehingga Bapak Ibu dapat hadir di kelas Madrasah Baitullah pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kita senantiasa dapat terus untuk bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lalu salat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang senantiasa dapat terus untuk kita tauladani ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya, dan senantiasa kita dapat terus untuk bisa mengamalkan ajaran-ajaran beliau di keseharian kita, dan semoga saja nantinya di yaumil akhir kita dapat bertemu dengan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, marilah kita mulai kesempatan kelas Madrasah Baitullah di pagi hari ini dengan baca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami ingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dapat untuk menamai namanya dengan nama asli agar nanti ketika sesi materi dan juga sesi diskusi bersama Ustadz dapat langsung berinteraksi dengan nama yang terbaik. Gitu. Langsung saja untuk sesi selanjutnya yaitu adalah sesi materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Faisal Kunhi, MA, yang kita akan belajar mengenai perihal adab perjalanan ke Tanah Suci bagian pertama. Perihal adab apa saja yang kita pelajari, yaitu adab rumah dan ketika meninggalkan kampung halaman, lalu adab di bandara, dan adab di dalam pesawat. Nah, nanti pada Bapak Ibu yang masih penasaran perihal materi yang disampaikan, ataupun masih belum utuh mendapatkan penjelasan di sesi materi, dapat nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Lalu nanti dilanjutkan dengan penutup doa. Itu langsung saja pada Bapak Ibu untuk sesi materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Kunhi. Saya sapa terlebih dahulu Ustadz Faisal Kunhi yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz, apakah sudah bisa bergabung suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Juga langsung Alhamdulillah Ustadz. Jadi langsung saja untuk sesi materi dapat disampaikan Ustadz. Kita akan belajar bersama perihal adab perjalanan ke Tanah Suci bagian pertama, perihal adab meninggalkan rumah dan kampung halaman, adab di bandara, dan adab di dalam pesawat. Kepada Ustadz Faisal Kunhi, MA, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur
hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan niat kita untuk berkunjung ke tanah suci. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang mengunggulkan akhlak ya, dalam segala hal. Bahkan para ulama mengatakan ta'allamul adab qabla an tata'allamil ilm. Belajarlah adab, belajarlah akhlak sebelum kau belajar ilmu. Dikarenakan sebanyak apapun harta kita, jika tidak ada akhlak, tidak ada artinya. Sebanyak apapun ilmu kita, jika tidak ada akhlak, maka tidak ada maknanya. Nah, sehebat apapun perjalanan kita ke tanah suci, kalau tidak diiringi dengan akhlak yang mulia, maka itu juga tidak memiliki makna. Karenanya kita perlu untuk mempelajari akhlak. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah, akhlak atau adab ya, dari kata-kata khalaqa yakhluqu ya. Kita perlu takhalluq ya. Takhalluq itu apa? Membiasakan diri untuk memiliki akhlak yang baik sehingga dia sudah menjadi bagian daripada diri kita. Sehingga sebelum kita berangkat ke tanah suci, nah kita harus melakukan takhalluq ya, takhalluq ya, supaya akhlak itu sudah menjadi bagian daripada diri kita. Ikhwatal iman rahimakumullah. Nah, apa adab? Ya, adab bagi orang yang ingin meninggalkan rumah. Adab orang yang ingin meninggalkan rumah atau meninggalkan kampungnya ya, untuk dia berangkat ke tanah suci. Yang pertama, ikhwatal iman rahimakumullah, dia berpamitan. Jadi jangan sampai kita pergi-pergi aja. Pada siapa kita berpamitan? Apakah suatu kampung kita harus pamit? Karena ini kan kita mau berangkat umroh ya. Ini kan ada kaitannya juga dengan mungkin menjaga niat. Ketika kita pamit itu niatnya apa? Apakah niatnya kita pamer? Wah, saya pengen berangkat umroh dulu nih. Gitu kan. Dan niatnya apa itu? Kenapa? Karena ketika kita berangkat ke tanah suci, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata-kata walillahi, hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Ketika sholat Allah hanya mengatakan aqimus sholat. Karena potensi orang untuk riya mungkin ketika sholat tidak terlalu besar. Tapi untuk haji dan umrah, Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan hanya karena Allah ibadah haji itu diwajibkan bagi mereka yang mampu. Kenapa dimulai dengan kata-kata walillahi? Ya, tadi dikhawatirkan tersusupi dengan niat-niat yang lain. Jadi kita ketika kita niat pun, nah kita harus meluruskan niat kita. Ya, mungkin nggak perlu kita kasih tahu satu kampung kita pengen umroh, tidak perlu. Ya, kita perlu mungkin kasih tahu keluarga kita, atau kita kasih tahu tetangga di depan rumah samping ya, supaya sekalian kita mungkin nitip keluarga kita. Ya. Nah,
Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam kitabnya Minhajul Muslim menyebutkan eh, seorang yang hendak berpergian hendaklah berpamitan dengan keluarga atau kerabat yang ditinggalkan. Dan saat berpamitan itu orang yang hendak pergi hendaknya membaca doa astaudiullahu dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Aku titipkan kepada Allah agama kalian. Ya. Ya mungkin kita khawatir, ya. Khawatir terhadap agama anak-anak kita ketika kita ada di rumah, ya mereka terawasi dengan baik. Tetapi ketika kita misalnya berangkat ke tanah suci, ya mungkin ya 9 hari, 12 hari, kita khawatir bagaimana sholat mereka, bagaimana akhlak mereka. Ya, kita mungkin juga khawatir bagaimana interaksi mereka dengan gadgetnya. Nah, kita mengatakan, aku titipkan kalian kepada Allah. Nah, ketika kita mengatakan ya kepada anak kita, aku titipkan kalian kepada Allah, ada rasa, wah, kamu tuh sudah dititipkan kepada Allah. Ada rasa bahwa apa? Allah melihat mereka. Allah melihat aktivitas yang mereka lakukan. Walaupun orang tuanya nggak melihat. Jadi ini sekaligus menanamkan kepada anak apa? Muraqabatullah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, astaudi'allahu dinakum wa amanatakum, amanah kalian. Ya, dan amal-amal kalian aku titipkan kepada Allah. Artinya apa? Secara tidak langsung orang tua mengatakan bahwa Allah melihat apa yang kamu lakukan. Walaupun ayah, ibu sedang berangkat umroh, tapi Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, titipkan. Ya. Kemudian juga kita juga menitipkan di sini, ya menitipkan rezeki mereka. Ya, kalau sekarang kan apa ya? Kalau dulu Nabi Ibrahim alaihissalam kan meninggalkan istrinya di satu lembah, biwadin ghairi dzi zar'in, satu lembah yang tidak ada tanamannya, satu lembah tidak ada apa? Tidak ada tumbuh-tumbuhannya, tidak ada airnya. Ada diceritakan seorang suami ingin berangkat, ya, ingin berangkat jauh, gitu. Lalu karena ini zaman dulu ya, lalu orang-orang yang di sekitarnya mengatakan, kamu gak khawatir nanti bagaimana rezeki kamu? Ya. Apa kata si istri tadi apa? Zahaba akalur rizq. Yang makan rezeki telah pergi. Wa yabqa ar-razzaq. Tapi ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rezeki. Nah, ya kalau kita sekarang meninggalkan keluarga ya nggak usah khawatir. Sekarang sudah sangat mudah, fasilitas-fasilitas sudah ada. Nah, sedangkan orang yang ditinggalkan berdoa, zawwadakallahu taqwa. Ya. Maka Allah membekalimu dengan ketakwaan. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa ghafara dzambak. Dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Wa yassarallahu laka al-khaira haitsuma kunta. Dan semoga Allah memudahkan kebaikan untukmu dimanapun kamu berada. Itu pesan bagi orang yang ditinggalkan. Ya. Selalu bertakwa, ya. Kemudian juga dimudahkan urusan-urusannya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kenapa? Ya karena ketika kita pergi ke tanah suci, ya terkadang ada saja itu ya, apa masalah-masalah itu kan ada aja. Makanya kan juga bagi orang yang ingin pergi ke tanah suci yang harus kita berikan nasihat kepada mereka juga apa? Sebelum kita pergi, ini adab juga ya. Sebelum kita pergi ke tanah suci, bawa banyak-banyak kesabaran. Kalau perlu,
awak pabrik sabar ketika kita ke tanah suci. Kenapa? Karena terkadang ada saja kendala-kendala yang kita hadapi selama di tanah suci. Ya. Bawa banyak-banyak kesabaran. Nah, bagaimana adab sabar? Adab sabar itu di dalam kitab Minhajul Qasidin. Ya. Adab sabar itu yang pertama, jangan kita batasi kesabaran kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab." Orang yang sabar diberikan pahala tanpa hisab, tanpa batas. Kalau kita membatasi kesabaran berarti kita membatasi pahala. Yang kedua, kita mengucapkan kalimat istirja', yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Punya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan ganjaran atas musibah ini dan berikan ganti dengan yang lebih baik. Terkadang dalam kita safar ke tanah suci kan mungkin ada saja yang hilang, barang-barang kita hilang mungkin ada. Atau mungkin pasangan kita wafat di sana kan kita juga nggak tahu. Siapa yang berdoa dengan doa ini Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ummu Salamah ketika suaminya meninggal, dia berdoa dengan doa ini. Lalu Allah ganti dengan suami yang terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian juga adab sabar itu ketika pada benturan pertama kali, sebagaimana sabda Rasulullah, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu pada benturan pertama kali. Musibahnya hari ini ya sabarnya hari ini juga. Sabar itu juga kitmanul musibah, menyembunyikan musibah, tidak suka pamer musibah. Sabar itu juga sukunul jawarih wal lisan, mendiamkan anggota tubuh dan lisan. Kalau sabar dia diam. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, berdoa meminta perlindungan saat keluar rumah. Dengan membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhala aw yujhala alayya. Yang artinya dengan nama Allah aku hanya bertawakal kepada Allah. Ya ada daya dan kekuatan kecuali karena pertolongan Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan, dari ketergelinciran atau digelincirkan, serta dari berbuat bodoh atau dibodohi orang. Tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah cukup. Ya. Dan tawakal kepada Allah. Tapi tawakal ini bukan berarti tidak melakukan asbab, ya, tidak melakukan sebab. Tawakal ini tidak menghilangkan sebab, sebabnya harus kita lakukan. Ya, misalnya bayar rumahnya mungkin kita kunci, ya. Misalnya ketika kita meninggalkan rumah itu nggak ada orang di rumah kita, ya rumah itu tetap kita kunci, kita titip tetangga. Jadi asbabnya itu tetap dilakukan. Walaupun kita menitipkan kepada Allah, tapi Allah itu tetap memerintahkan kita untuk melakukan sebab-sebabnya. Karena tidaklah Allah menakdirkan sesuatu kecuali juga dengan menakdirkan, kecuali dengan sebab-sebabnya. Misalnya kita berangkat nih, ya kan? Rumah kita nggak kunci, nggak titip juga. Anda terhadap kecurian, nih, kenapa? Ya, karena memang sebab-sebabnya itu kita nggak lakukan. Allah menginginkan kita untuk melakukan sebab-sebabnya. Idza aradallahu syai'an hayya asbab. Kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah siapkan sebab-sebabnya. Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib seseorang sampai dia mau merubahnya gitu. Jadi bagaimana ada seseorang masuk ke masjid
dia meninggalkan ontanya tidak diikat. Nabi mengatakan, ikat ontamu dan kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat. Kadang kan kita di jalan bisa saja tersesat. Ya, nanti di tanah suci bisa tersesat. Nah, ketika kita baca doa ini, insya Allah nanti nggak tersesat. Atau mungkin kita terpisah dari jamaah. Ya. Atau tergelincir. Atau digelincirkan. Atau kita melakukan hal-hal yang bodoh. Atau dibodohi orang. Karena safar itu kan artinya apa? Safar itu artinya mengungkap. Tapi juga bisa mengungkap tabiat atau karakter asli daripada seseorang itu. Dia akan terbuka. Ya, dia akan terbuka ketika seseorang itu melakukan safar. Makanya kan kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kita tidak bisa mengenal, atau tidak akan mengenal saudaramu kecuali dengan 3 hal. Pertama, engkau berjalan seharian dengannya. Itu akan terlihat. Apakah dia dermawan atau tidak, apakah dia berkata-kata baik atau tidak, apakah dia menjaga kebersihan atau tidak. Yang kedua, engkau bermalam di rumah. Yang ketiga, engkau berurusan dengannya dalam masalah uang. Itu akan terlihat tuh karakternya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ya itu tadi, atau kita berbuat bodoh. Sampai kita berbuat hal-hal yang bodoh. Ketika kita berangkat, ya, ketika kita keluar, ketika kita di pesawat. Ya. Nah, ini dilarang. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, di antara tindakan bodoh gitu kan. Janganlah seseorang itu berkata-kata kotor, berkata-kata fasik, dan berdebat, bertengkar ketika di dalam ibadah haji atau umroh. Nah, makanya juga di antara adab ya, di antara adab yang harus kita tanamkan juga di dalam diri kita ya. Adab dalam berkata-kata juga. Ketika di tanah suci, ya ketika di bandara, ketika kita bertemu dengan teman-teman yang baru di grup, kita harus menjaga juga kata-kata kita. Nah, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia dalam menjaga lisannya. Man adzuba lisanuhu kathura ikhwanuhu. Siapa yang halus tutur katanya banyak temannya. Kalau kita mau banyak teman kita harus menjaga tutur kata kita. Nah, karena al-kalam yanfudhu ma la yanfudhul ibar. Perkataan itu bisa menembus ya. Apa yang tidak bisa ditembus dengan jarum. Kita harus menjaga juga kata-kata kita. Sampai kita melakukan hal-hal yang bodoh. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, setelah kita keluar dari rumah dan kita menaiki kendaraan, seorang muslim dianjurkan berdoa lagi. Apa doanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami. Sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Kendaraan yang kita naiki, kita nggak bisa menguasai. Kita nggak bisa menundukkan kendaraan itu kalau bukan dengan izin Allah. Walaupun kita sudah mahir membawa kendaraan, bawa mobil, bawa motor, tapi pada hakikatnya yang menaklukkan itu Allah. Yang menaklukkan kendaraan itu Allah. Walaupun kita naik pesawat, mungkin pilotnya jam terbangnya sudah sangat cukup, tetap baca. Biasanya nanti pesawat itu ya, karena kita menggunakan pesawat Timur Tengah ya, biasanya mereka ada membimbing doa safar gitu. Kita baca itu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina
lamunqalibun. Jadi ketika kita safar pun, ya kita juga harus siap. Ya. Harus siap, bukan hanya siap ke tanah suci, siap berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam satu hadis dikatakan idza aradallahu qatta 'abdin bi ardin ja'ala ilaiha haja. Sesungguhnya jika Allah menghendaki untuk mencabut nyawa seseorang, hamba di suatu tempat, maka Allah jadikan tempat itu, maka Allah jadikan hamba itu memiliki keperluan di tempat tersebut. Kalau Allah ingin kita meninggal di Madinah, Allah bikin kita punya keperluan umroh. Allah menakdirkan kita meninggal di Mekah. Ya Allah takdirkan kita punya keperluan di tempat itu. Ya, makanya ketika dalam doa safar ini juga apa yang mengingatkan kita tentang semuanya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ya. Nah, ketika dalam perjalanan tentunya kita menghadapi jalanan-jalanan yang ada yang menanjak, ada yang menurun. Rasulullah SAW menganjurkan umat muslim untuk senantiasa membaca takbir ketika jalanan itu menanjak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Alaika bitaqwallah wa takbir ala kulli syaraf." Kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah dan bertakbir setiap kali ada jalan yang naik. Nah, kemudian yang selanjutnya bertakbir 3 kali dan berdoa ketika sudah pulang. Jadi kalau jalanan menanjak itu kita bertakbir, ya. Kalau jalanan menurun itu kita bertasbih. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, itu adab, ya. Adab orang yang akan meninggalkan rumah, ya, atau kampungnya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, kemudian bagaimana adab, ya, bagaimana adab ketika kita di bandara. Ada kurang lebih ada 8 etika. Ya. Ada 8 etika ketika kita berada di bandara. Yang pertama adalah jangan menyela antrian. Misalkan nanti kita antri itu kan, antri untuk boarding pass, ya. Nah itu jangan menyela antrian kita, tertib. Ya, belajar untuk antri itu kan belajar untuk sabar. Sebelum kita berangkat ke tanah suci, antri, ya, sesuai dengan rombongannya nanti kan biasanya begitu bareng-bareng nanti. Jangan pernah menyela antrian di bandara. Ya. Karenanya apa? Ya, karena kita harus datang lebih awal di bandara itu kan. 2 jam paling tidak, ya, 2 jam, 3 jam sebelum pesawat berangkat itu kita sudah ada di bandara. Ya. Kalau memang misalnya kita terburu-buru, ya kita bisa meminta bantuan, ya. Kita bisa minta bantuan petugas yang ada di sana. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, lepaskanlah barang-barang sebelum kita antri. Biasanya kan apa disuruh lepas apa sabuk, apa segala macamnya. Nah itu kalau bisa sebelumnya itu kita sudah lepaskan. Kenapa?
supaya ya agar teman-teman kita yang menunggu di belakang itu tidak terlalu lama. Ya, kalau kita mudahkan orang, maka Allah akan mudahkan kita. Yassiru wala tu'asru. Mudahkan orang, jangan dipersulit. Ya, man yassar ala mu'assirin, barang siapa yang memudahkan seseorang, ya, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, jangan menaruh barang bawaan di kursi tunggu. Oh, kadang-kadang ada, biasanya ketika kita berangkat kemanapun ya, kan ada kursi tunggu tuh ya. Oh, itu jangan sampai tas kita semuanya kita taruh di kursi itu. Akhirnya apa? Ada orang yang mau duduk nggak bisa. Jangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum." Jadi dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka Allah ya, maka berlapang-lapanglah gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan hidup kita, melapangkan kubur kita. Kalau kita berlapang-lapang di dalam majelis, geser. Jangan kita ketika kita duduk di tempat kita menunggu pesawat, kita menguasai tempat duduk, jangan. Kalau bisa kita memberikan tempat duduk, ya, misalnya sudah penuh mungkin kali ya. Nah, kita yang masih muda, yang masih kuat, ini bagian daripada akhlak kita memberikan tempat duduk kepada mereka yang membutuhkan. Ya. Jadi jangan menaruh ya barang-barang itu di bangku ya. Nah, kemudian sebisa mungkin jangan tidur di bandara. Ya. Kursinya. Ya, kenapa? Dapat mengganggu aktivitas orang lain. Mengganggu pemandangan juga. Ya, tapi apa yang mungkin bisa kita lakukan di bandara? Ya, mungkin kita berzikir, kita membaca Quran, kita membaca buku. Ya. Kalaupun mungkin kita memang sangat ngantuk sekali ya boleh, tapi mungkin ada teman yang mengingatkan. Khawatir apa? Khawatir nanti apa ya? Khawatirnya ketinggalan pesawat, ketinggalan rombongan. Kita usahakan kalau bisa jangan tidur. Kalaupun kita memang sudah letih sekali, ada paling tidak kita berpesan jangan temannya di samping juga tidur juga, jangan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Selanjutnya, ketika kita berada di bandara juga, ya tadi ya, adabnya juga saling membantu. Saling membantu. Ini sebentar ya. Yang selanjutnya, jangan membawa makanan yang berbau. Jangan. Bawa terasi. Jangan ya. Akhirnya apa? Mengganggu. Mengganggu apa? Kesian mengganggu teman-teman kita. Bawa durian. Ini mengganggu ya. Maka jangan membawa makanan yang memiliki bau. Dan juga ya nanti semuanya ada kok di tanah suci ya. Gak usah semuanya dibawa. Kemudian jangan berbicara terlalu kencang. Telepon, jangan kencang-kencang. Ketika kita berada di bandara itu ya.
apalagi di samping teman kita. Nah, kita harus perhatikan itu. Kenapa? Karena dapat mengganggu kenyamanan. Ikhwatal iman rahimakumullah, yang selanjutnya, jangan bercanda yang berlebihan. Lagi dengan menakut-nakuti. Oh, ada bom nih gitu kan. Nah, jangan bercanda. Kemudian yang selanjutnya, eh, ikuti aturan dan hormati petugas-petugas yang ada di bandara, itu kita ikuti semua. Kalau kita nggak boleh bawa ini, bawa itu, ya kita ikutin. Nah, maka sebelum kita berangkat itu, kita harus tahu mana barang-barang yang boleh dibawa, mana barang-barang yang tidak boleh dibawa. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian bagaimana adab, ya, adab di dalam pesawat. Adab di dalam pesawat ya, adab di dalam pesawat itu, ya, yang pertama adalah jangan, ya, menyimpan, ya, terlalu banyak barang di bagasi. Sehingga apa? Kita banyak naruh barang di atas, akhirnya nih lama nanti nih, ya, yang nunggu-nunggu nih kan lama. Mudahkan, ya, ya. Jangan terlalu banyak. Kita ukur kemampuan kita, ya, kemampuan kita membawa barang-barang itu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, kita harus mengetahui waktu untuk kapan. Nah, biasanya kan kursi itu kan kita tahu tuh kan kapan harus direbahkan gitu ya, kapan harus berdiri tegak. Nah, kita harus tahu kapan. Jangan sampai nanti pramugari terus mengingatkan kita. Ya. Ada satu ungkapan apa ya? Al-abdu yudrabu bil asa. Kalau seorang hamba itu harus dipukul dengan apa ya? Dengan tongkat. Harus diingetin terus gitu ya. Wal hurru yakti bil isyar. Dengan orang yang bebas itu cukup dengan isyarat. Ya. Kemudian juga sopan terhadap para kru. Ya, sopan. Ya jangan menyuruh terus gitu ya. Kok saya udah bayar gitu kan, wah disuruh ini disuruh itu. Nah, tetap kita sopan, ya, sopan terhadap mereka, beradab terhadap mereka. Kalau kita eh, berbuat baik kepada orang, orang juga akan berbuat baik kepada kita. Ya. Kemudian juga menjaga pandangan. Ya, di pesawat itu kita menjaga pandangan, khususnya terhadap lawan jenis. Ya. Karena itu bisa mengganggu juga. Ya. Bisa mengganggu. Pandangan itu kan bisa mengganggu juga. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Penggunaan handphone juga, ya, ini sudah ada aturannya, ya, sudah ada aturannya dalam menggunakan, ya, dalam menggunakan handphone di pesawat, ya. Nah, ini adalah eh, bagian daripada adab, ya, adab di dalam
pesawat, adab di tadi ya, seperti kita sudah sebutkan tadi ya, sudah kita sebutkan tadi, bagaimana adab ketika meninggalkan rumah, bagaimana adab di bandara, bagaimana adab di pesawat, ya. Juga jangan misalnya apa ya, jangan juga terlalu sering apa ya, terlalu sering mondar mandir. Apalagi misalnya kita duduknya di tengah, sehingga kita harus melewati orang itu terus. Jangan terlalu sering. Ya, karena itu tadi itu juga bisa mengganggu. Ya, seperlunya saja ya, seperlunya saja. Dan juga ketika kita ngobrol dengan kanan kiri pun juga kita jaga ya, jangan juga sampai mengganggu eh, teman kita beristirahat, ya, orang di samping kita beristirahat ya. Itu harus kita jaga juga ya. Jadi perjalanan ke tanah suci ini adalah perjalanan yang penuh dengan akhlak. Supaya apa? Ya supaya perjalanan umroh ini ada perbedaan ya. Ada perbedaan dengan kita berjalan ke tempat lain. Bahwa perjalanan umroh ini perjalanan untuk merubah akhlak dan karakter kita. Kalau misalnya kita umroh, kita haji, tapi tidak bisa merubah karakter dan sifat kita, ya percuma. Maka umroh itu tidak bisa menggugurkan dosa-dosa kita kan. Kemari sama-sama kita pelajari. Maka pada pertemuan kali ini kan kita mempelajari adab dan etika. Kalau kita memiliki adab, memiliki akhlak, dimanapun kita akan dihargai. Ya, di tempat orang pun kita akan dihargai. Ya, kullu syai' idza kathura rakhusa. Segala sesuatu itu kalau banyak murah. Murah. Kenapa garam itu murah? Karena banyak. Ilal adab, kecuali adab. Kecuali orang yang beradab, kecuali orang yang berakhlak. Ya. Orang yang berakhlak dia tidak murah. Walaupun orang yang berakhlak itu jumlahnya banyak, dia tetap tidak murah. Dia tetap bernilai. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih Ustadz Faisal Kunhi yang telah memberikan materi pada kesempatan pagi hari ini. Kita telah belajar Bapak Ibu perihal bagian adab dalam berperjalanan ya. Tadi bagaimana Ustadz menjelaskan tidak boleh menyerobot di bandara antrian ataupun ketika niatkan diri sudah untuk bisa berangkat ke tanah suci, siapa-siapa saja yang dapat kita kabarkan dan apa saja yang dapat dipersiapkan informasi ataupun titipan-titipan sebelum kita berangkat begitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang senantiasa menyimak dari tadi awal Ustadz menyampaikan sampai sekarang, bisa apabila ingin ditambahkan diskusi ataupun pertanyaan untuk melengkapi catatan-catatan dari Bapak Ibu. Silakan bisa dituliskan di kolom komentar atau dapat langsung resen nanti berinteraksi dengan Ustadz Faisal Kunhi. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, saya tadi ketinggalan. Jadi untuk ketika kita mau berangkat itu sebaiknya kita pamitan atau enggak ya?
Jadi kan di sini takutnya kayak sombong atau apa gitu, takut kayak gitu. Jadi bagaimana? Ya Begitu baik. Ustaz. Nih. Iya, ya memang dalam kita berangkat ke tanah suci, ya, kadang menjadi sebuah dilema hati sih. Ya. Kita mau pamitan, tadi sangkain kita pamer atau sombong. Wah, saya mau ke tanah suci nih ya, kalau kita pamitan di masjid gitu ya. Maka seseorang ini harus menjaga niatnya. Innamal ikmalu bin niat. Punya amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Nah, kalau menurut saya, kalau untuk menjaga niat kita, ya mungkin kita cukup berpamitan ya. Kita cukup berpamitan pada tetangga di depan kita, atau samping, atau kanan kiri kita, atau keluarga yang terdekat. Gak perlu semuanya kita kasih tahu. Khawatir apa tadi? Khawatir karena kan niat manusia ini, manusia ini kan lemah sekali. Hati kita itu lemah, mudah tersusupi oleh ria, oleh sum'ah, pengen didengar orang, pengen dilihat orang. Makanya di dalam ayat tentang haji atau umrah, haji itu kan dimulai dengan kata tadi wa lillahi, hanya karena Allah. Ibadah haji itu diwajibkan bagi yang mampu. Dalam ayat lain wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah hanya karena Allah. Mungkin ada orang yang niatnya apa? Kenapa kamu berangkat haji? Wah, supaya mungkin niatnya apa? Niatnya supaya bisa ganti profil picture, supaya bisa update status, supaya bisa share di Facebook. Ini kan niatul mu'min khairu min amal. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Berapa banyak amalan yang besar dikecil karena niat yang salah, dan berapa banyak amalan yang kecil menjadi salah karena berapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niat yang benar. Jadi tadi ya, makanya orang ada mengadakan walimatus safar. Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Kita nih perhatikan apa niat kita. Ya mungkin dia niatnya supaya memotivasi orang untuk berangkat umroh. Ketika walimatus safar itu dia mengundang ustadz yang bisa memotivasi orang untuk berangkat umroh. Ya mungkin ada tetangganya yang sudah punya banyak uang tapi nggak mau berangkat ke tanah suci. Ya dengan alasan apa? Belum ada panggilan, belum ada undangan. Padahal semuanya sudah dapat undangan dari Allah. Tinggal kita mau berangkat atau tidak. Ya. Nah, ya itu boleh-boleh saja. Atau dia ingin bersedekah mungkin ya. Atau dia pengen berpamitan. Semuanya dikembalikan kepada niat. Kalau kita merasa, saya takut riya, saya takut sombong, ya udah cukup kita pamit dengan orang-orang terdekat saja. Tapi kalau kita merasa, tidak ini, saya sekali ingin memotivasi orang untuk berangkat ke tanah suci. Ya kan? Saya ingin memotivasi orang, mengajak orang umroh, misalnya lewat wonderful umroh misalnya, karena kita sudah pernah berangkat lewat travel ini, kita punya pengalaman yang baik. Nah, jadi dikembalikan, Ibu siapa tadi namanya? Ibu Nawangsi. Iya, iya baik. Dikembalikan kepada niat ya, kembalikan kepada niat. Begitu Ibu. Baik Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ustadz Faisal Kunhi? Saya cek dulu di kolom chat apakah sudah ada. Baik, sepertinya di kolom chat juga belum ada. Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan ke Ustadz Faisal Kunhi perihal adab perjalanan ke tanah suci bagian pertama, adab meninggalkan rumah dan kampung halaman, adab di bandara, dan adab di dalam pesawat. Baik, apabila tidak ada, kami aturkan lagi kepada Ustadz Faisal Kunhi MA apabila ada closing statement atau kalimat penutup untuk bisa menutup sesi materi dan diskusi di kesempatan kelas Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Silakan Ustadz.
apakah ada dari Ustadz Faisal Rudi untuk closing statement atau Baik, kalimat penutup? baik, closing statement dari saya. Yang pertama, tadi ya, perhatikan akhlak ketika kita dalam safar. Ya, karena kita akan bertemu dengan berbagai macam karakter orang. Kalau kita tidak bisa menjaga akhlak, tidak bisa menjaga etika, maka kita akan menghadapi gangguan-gangguan dalam perjalanan kita. Kemudian ibadah umrah ini adalah sebenarnya semuanya sudah dipanggil. Ya. Banyak orang ketika kita tanya, kenapa kamu belum berangkat haji atau umrah? Bilang belum dapat panggilan. Sebenarnya semuanya sudah dipanggil. Allah berfirman, wa'adzin fin nasi bil hajj. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, dan serulah manusia untuk ibadah haji, umrah. Yaitu karijalan. Mereka akan datang kepadamu dengan berjalan dari segala macam penjuru. Jadi semuanya sudah mendapatkan panggilan. Tinggal mau berangkat atau tidak. Ya, mau berangkat atau tidak. Itu mungkin ya. Kemudian juga tadi ya, Pak, ketika kita berangkat haji atau umroh ini kan kita ini mewakili negeri kita juga. Nah, ketika kita menjaga akhlak dan karakter kita, ini juga menjaga nama baik negara kita. Menjaga nama baik masyarakat Indonesia yang terkenal dengan kesantunannya, ya, yang terkenal dengan senyumannya. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian dimudahkan untuk berangkat ke Tanah Suci. Pesan saya, ya kita punya keinginan untuk berangkat ke Tanah Suci, jangan pernah melihat dompet kita, jangan pernah melihat rekening kita. Allah akan berangkatkan kita. Kalau kita yang penting apa? Kita punya kemauan dan kita punya usaha. Ya, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dan yakin doa kamu akan diijabah. Nah, sungguhnya Allah tidak menjawab doa dari hati-hati yang lalai. Jadi kalau doa itu yakin. Ya, ada seorang pedagang pisang di Sudan. Gerobaknya sangat biasa, tapi tulisan di gerobak itu yang punya nilai apa? Tulisannya kaifa akhaful faqr wa ana abdul ghani. Gimana saya takut miskin? Padahal aku adalah hamba yang maha kaya. Jadi kalau kita pengen berangkat umroh, udah kita bikin tabungan. Jadi kita taruh aja berapa? 100.000, 200.000, 500.000 kita taruh. Biar sisanya Allah yang lunasi. Tentunya kita berusaha juga gitu. Tapi ketika kita udah mulai buka tabungan, Allah tuh kan melihat, oh ini hambaku ini udah mulai berusaha. Aku akan bantu untuk melunaskan. Kalau kita nggak ada usaha sedikit pun ya gimana? Gitu. Mungkin itu Mas closing statement dari saya. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Tadi didoakan oleh Ustadz ya, semoga kita dapat senantiasa untuk meniatkan dengan niat keyakinan terbaik agar nantinya ketika sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dapat langsung berangkat terus ke Tanah Suci ya. Terima kasih Ustadz atas closing statement dan juga doa yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu, telah sampailah kita di penghujung acara di kelas Madrasah Baitullah di kesempatan pada pagi hari ini. Tapi sebelum saya tutup, saya akan informasikan sedikit beberapa informasi yang ada dari Wonderful Umroh. Yang pertama adalah program umroh bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk bisa berangkat bersama dengan Wonderful Umroh. Kami menyediakan umroh plus kota Taif yang berangkat di bulan Agustus sampai Desember 2023. Kemudian ada umroh plus Singapura berangkat di bulan Oktober 2023. Kemudian umroh hemat hanya 25 jutaan berangkat di bulan November 2023. Kemudian ada umroh plus Turki di bulan Oktober 2023. Lalu ada umroh akbar eksklusif bersama Ustadz Cahyadi Takariawan di bulan Februari 2024. Lalu ada program haji khusus daftar sekarang berangkat 6-7 tahun lagi spesial. Lalu juga ada spesial haji Furoda daftar sekarang berangkatnya di tahun depan. Lalu kami dari Wonderful Umroh membuka kemitraan
kepada Bapak Ibu yang ingin untuk bergabung berkhidmat bersama Wonderful Umroh dapat bergabung untuk bisa bersama dengan Wonderful Umroh dan mendapatkan keuntungan yaitu bagi hasil profit pembinaan marketing tools gratis serta bisa berangkat umroh gratis. Nah, mari Bapak Ibu bersama keluarga Wonderful Umroh untuk bisa hashtagkan yaitu semua bisa ke tanah suci. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyimak. Afwan Ustadz, di sini ada pertanyaan yang baru masuk. Apakah berkenan untuk bisa dijawab? Iya, Saya kira ada 2 penanya, Ustadz. Iya, silakan. Baik, saya izin bacakan. Yang pertama dari Ibu Jamilah Jaksel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, apa tujuan diazankan untuk orang yang pergi haji dan apakah untuk umroh pun perlu diazankan? Mengazankan orang yang ingin berangkat umroh atau haji tidak ada tuntunan. Jadi itu nggak perlu dia. Nggak perlu kita lakukan. Buat apa? Karena yang diazankan itu biasanya, kalau yang disyariatkan, azan itu kan buat orang panggil sholat. Atau misalnya bayi diazankan. Atau juga azan boleh juga digunakan untuk meruqyah. Karena kan azan itu bisa mengusir setan. Ya. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza nudiya lis-shalah adbara syaitan walau dhalal." Kalau azan dikumandangkan, setan itu lari terbirit-birit, ya, sampai azan itu nggak kedengeran. Ya, nanti kalau sudah azan sudah selesai, baru setannya itu balik lagi dan menggoda manusia sehingga manusia itu lupa sudah berapa rakaat salat. Jadi tadi ya Ibu Jamila dari Jaksel ya. Jadi tidak ada itu tuntunan untuk orang ingin berangkat haji atau umroh diazankan, itu nggak ada. Tidak perlu dilakukan. Baik Ustadz, terima kasih jawabannya. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Jamilah Jaksel. Lalu selanjutnya satu pertanyaan dari Ibu Sri Sumarni. Ustadz boleh bertanya, ada dilema di dalam hati ketika dibenturkan ini ya, dengan pilihan birrul walidain, dengan keinginan umroh, pilihan untuk birrul walidain ini ingin mobil. Lalu dibenturkan dengan keinginan umroh sebagai anak, kita sebaiknya harus bagaimana Ustadz? Gimana tadi pertanyaan ini? Dari Ibu Sri Sumarni, ketika keinginan birrul walidain dibenturkan dengan keinginan umroh. Ketika birrul walidainnya itu pengen beli mobil Ustadz. Lalu Maksudnya pengen beli dibenturkan, mobil buat orang tua gitu. iya betul Ustadz. Ya, Nah, pertama mungkin kita harus pertimbangkan kita sudah pernah umroh atau belum. Tuh, ya. Kalau kita sudah pernah umroh, ya mungkin kita dahulukan tadi birrul walidain. Ya, apalagi umrohnya sudah kedua, ketiga gitu ya. Saya kira begitu. Jadi dan sejauh mana urgensi kita memberikan hadiah mobil kepada orang tua, misalnya, apakah mungkin orang tua sangat membutuhkan sekali gitu ya. Kalau memang sangat membutuhkan sekali ya nggak apa-apa kita. Karena kan berbakti kepada orang tua itu wajib, sedangkan umroh itu sunnah. Jadi kalau memang sangat urgen, ya sangat urgen, ya nggak apa-apa kita dahulukan untuk misalnya membeli mobil dulu. Baru kemudian kita nanti berangkat umroh, insya Allah. Ya, dalam satu hadis dikatakan kan, karena siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, hendaklah dia berbakti kepada orang tua. Insya Allah dengan ibu berbakti kepada orang tua, misalnya dengan membelikan mobil, Allah akan ganti rezekinya dan nanti ibu bisa berangkat ke tanah suci. Tapi tadi ya melihat urgensinya seperti apa dulu. Ya, atau mungkin kita bisa bilang ke orang tua dulu, misalnya kalau memang belum bisa membeli, uangnya juga mungkin terbatas gitu. Buat mobil juga nggak ada, tapi adanya buat umroh gitu kan. Kita bisa mendahulukan umrohnya dulu. Ya, kalau baru pertama kali itu, kalau sudah berkali-kali, ya silahkan mungkin kita mendahulukan birrul walidain. Jadi, tapi sekali lagi dia melihat apa urgensinya. Ya, kita membeli mobil dan umroh juga dilihat juga urgensinya juga. Silakan lagi, kalau ada lagi, baik. baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjawab dari pertanyaan Ibu Sri Sumarni.
Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ustadz Faisal Kunhi di kesempatan kelas Madrasah Baitullah pada pagi hari ini? Bertanya mungkin Bapak Ibu, satu penanya lagi. Baik, sepertinya belum ada Ustadz. Kalau ada yang nanti kita cukupkan ya. Baik. Baik, kami cukupkan untuk sesi diskusi dan tanya jawab di kesempatan kelas Madrasah Baitullah pada pagi ini. Berarti sudah sampailah kita di penghujung acara kelas Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan dari penyampaian materi Ustadz Faisal Kunhi MA perihal ada perjalanan ke Tanah Suci. Bagian pertama dapat menjawab keresahan-keresahan kita, dapat terus nantinya kita akan terapkan jika sudah ada niatan pun tidak ketika belum diberi kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari, karena perihal tadi yang disampaikan Ustadz, perihal adab itu sebelum apapun begitu ya, kan ketika kita sudah meniatkan diri untuk bisa menjadi orang yang beradab, itu pasti tidak dianggap murah dimanapun itu. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan pada kesempatan pada pagi hari ini, tapi sebelum itu, karena tadi sudah disampaikan ilmu, yaitu suplemen yang sangat luar biasa, kami juga menyediakan suplemen perihal nutrisi begitu ya, yaitu madu trigona yang disediakan oleh Wonderful Umroh bagi Bapak Ibu yang untuk bisa meminang atau membeli produk dari Wonderful Umroh, yaitu membantu menjaga kesehatan dan keseimbangan nutrisi tubuh. Ini banyak banget ya manfaatnya bagi Bapak Ibu mengkonsumsi madu, karena juga salah satu bentuk makanan terbaik yaitu madu ini. Ini vitaminnya kandungannya banyak sekali dan solusi untuk beberapa penyakit dan juga menjaga kondisi tubuh. Bagi Bapak Ibu yang pernah untuk bisa membeli dapat menghubungi nomor admin yang sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu, atau dapat menghubungi nomor admin yang ada di grup Madrasah Baitullah. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan di kelas pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan dapat kita terapkan di kehidupan sehari, dan kita dapat sampaikan juga ke sanak saudara kita. Kami mewakili panitia yang bertugas, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami ada kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Ustadz Faisal Kunhi dan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dari awal sampai di penghujung acara kelas kita pada pagi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas Waalaikumsalam Madrasah warahmatullahi Baitullah wabarakatuh. pekan depan, Bapak Jazakallah Ibu. Ustaz ilmunya. Iya, iya,